Selamat petang Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali berhimpun dalam ibadah keluarga Rabu 19 Agustus 2020 yang di dalamnya merupakan ibadah keluarga bernuansa Pelkat PKB. Pemberitaan firman pada petang hari ini akan disampaikan oleh Diakon Veki Octavianus. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Syukur kepada Allah yang telah melindungi dan menyertai kita di masa-masa sulit ini. Sehingga kita dapat belajar untuk beradaptasi di era new normal saat ini. Syukur kepada Allah atas berkat-Nya sehingga kita dapat belajar untuk mencukupkan diri dan mempertahankan hidup di saat pandemi yang berkepanjangan ini. Dan kini saatnya kita merespons panggilan Tuhan untuk beribadah. Saudara-saudara, marilah kita berdiri dan menyambut Tuhan, hadir menaikkan madah bagi kemuliaan namanya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 13, bait 1 dan 2, Allah Bapa Tuhan dan apa yang selanjutnya. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Allah Juru Selamat kami. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita merendahkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah mengaruniakan rahmat dan sukacita di sepanjang kehidupan kami. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu. Di saat ini seluruh anggota keluarga telah berhimpun menghadap-Mu untuk menyatakan rasa syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Ya Tuhan, datanglah dan perdengarkanlah suara-Mu melalui pemberitaan firman, agar kami dapat menikmati kedamaian dalam perjumpaan dengan Dikau, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca pujian berbalasan yang terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 secara berbalasan. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun. ke atas gunung-gunung Sion, Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pemberitaan firman pada petang hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 337, bait 1 dan 3, betapa kita tidak bersyukur dan apa selanjutnya. Betapa kita
Marilah Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, yang dikasihi dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pimpinan Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mohon pimpinan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat kami renungkan bersama-sama, demikian juga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab akan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 34 hingga 43. Kisah Para Rasul pasal yang 10 ayat 34 sampai dengan 43 berkata demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dengan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan tema atau judul yang diberikan adalah persekutuan kebangsaan. Kalau dilihat dari judul ini sebenarnya sangat luas karena menyangkut kebangsaan. Baiklah, kita juga melihat arti persekutuan itu apa. Persekutuan adalah perhimpunan atau orang yang berhimpun yang sama-sama kepentingannya. Di dalam hal ini adalah berhimpun di dalam Tuhan. Ya. Nah, ini menyangkut kebangsaan ini, bahwa kita harus melihat dari poin bahwa kita hidup bernegara dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah kita jalankan. Jadi
kita juga sebagai gereja ataupun umat Tuhan dituntut untuk bersekutu, sehingga kita ambil judul persekutuan kebangsaan. Ya, kalau bicara bersekutu, ya, dalam situasi COVID yang saat ini terjadi, kita kadang-kadang sulit, bahkan bukan kadang-kadang, tapi sulit untuk melakukan persekutuan, karena sekarang ini kan kita lagi melakukan social distancing, ya. Kalau dulu orang rajin ke gereja dibilang saleh, nah sekarang ini berbeda, orang rajin gereja dibilang salah, ya. Nah, dunia lagi kacau ini sekarang ini, ya. Kalau dulu yang hubungannya dengan persekutuan ada kata-kata bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang apa yang terjadi kalau bersatu? Ya malah runtuh, karena kita mengadakan social distancing sekarang ini. Atau dunia ini sekarang ini lagi lain situasinya. Dulu kalau kita di rumah ada tamu, ya kita sukacita sekali, karena tamu itu kita anggap membawa berkat, ya. Tapi sekarang apa yang terjadi? Tamu malah dianggap membawa penyakit, ya. Nah, dunia ini sudah payah nih, ya. Itulah situasi yang sekarang ini terjadi. Jadi persekutuan kebangsaan memang kalau diterapkan di dalam kehidupan kita sekarang ini, yang namanya persekutuan agak berbeda, ya. Tapi kalau kita lihat dalam pembacaan kita Alkitab, bahwa Kisah Para Rasul ini sangat kaya informasi dengan perkembangan gereja purba, terutama gereja purba, terutama informasi gereja atau perkembangan gereja yang dahulu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai menembus Eropa, ya. Tetapi kita lihat bahwa dalam perkembangan gereja ini, kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, di sana disebutkan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa roh, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, sebenarnya ini merupakan intisari dari pembacaan Alkitab yang kita ambil dari Kisah Para Rasul tadi. Yang kita menjadi kagum adalah bahwa persekutuan gereja ini didasarkan atas karya Roh Kudus, ya. Kalau kita dalami dalam cerita itu, maka banyak sekali, ya, anak-anak Tuhan yang terlibat dalam hal ini. Tokoh utamanya Petrus dan Paulus dalam rangka persekutuan gereja, ya, antar gereja. Sehingga kalau kita lihat secara teologis, gereja ini telah menjadi gereja bagi dunia ketika gereja itu bertemu dan berinteraksi dengan bangsa-bangsa. Kalau di Kisah Rasul, bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan mengembangkan pemahaman tentang kebenaran sebagai landasan hidup bersama umat manusia. Yesus Kristus, sang kebenaran, telah mengajarkan kebenaran hakiki kepada gereja-gerejanya. Nah, Yesus Kristus tidak sekedar mengubah hati dan pikiran orang non-Yahudi tentang Allah yang disembah dalam tradisi Yahudi, tetapi mengubah hati dan pikiran orang Yahudi yang merasa sebagai pewaris kebenaran Allah dan memahami kembali makna kebenarannya. Petrus dan Paulus adalah bukti dari perubahan yang dimaksud, ya. Jadi mereka dipaksa untuk memahami kebenaran Allah sebagaimana Allah mau, bukan sesuai kemauan mereka.
dalam konteks perubahan zaman, gereja juga dipaksa untuk memahami realitas baru bahwa mereka hidup bersama yang lain yang berbeda dari gereja. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 10 ayat 13 sampai 16, di mana waktu itu Petrus mendapatkan ataupun diperlihatkan oleh Roh Kudus, ya. Di sana diceritakan bahwa langit terbuka, turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya dan diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Ada suara, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Sampai suara ini berkali-kali, sampai 3 kali, dan sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ya. Nah, di sini sebenarnya Petrus ini orang yang secara traditif itu mengenal teguh prinsip sebagai orang Yahudi tulen. Artinya dia sangat tidak suka kalau melanggar hukum-hukum yang ditetapkan oleh bangsa Yahudi. Ya. Baginya berhubungan dengan orang non-Yahudi itu haram sebelumnya. Akhirnya Petrus mengaku secara terbuka, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi dari mimpi yang tadi di Kisah Rasul 10 tadi, sebetulnya Petrus diberikan, bukan mimpi, maksud saya dari penglihatan itu dikatakan bahwa jangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi akhirnya terbukalah bahwa semua yang dilakukan kalau Allah sudah menghendaki maka harus dilakukan. Ya. Nah, ini sebuah kejadiannya pada waktu Petrus akan bertemu dengan seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia, ya, bernama Cornelius. Ya, karena berbeda bangsa, maka Petrus sangat tidak mau sebetulnya sebelum diberikan mimpi itu. Tetapi karena sudah diberikan petunjuk melalui penglihatan itu, Petrus akhirnya bisa menerima. Petrus melanjutkan keterangannya dengan penjelasan, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada Israel, yaitu yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan semua orang. Tugas agama adalah membawa damai sejahtera seperti ajaran Yesus Kristus, bukan permusuhan dan kebencian. Sejajar dengan pengalaman spiritual Petrus dan Paulus yang mengalami pertobatan yang sama, aniaya yang didatangkan bagi Kristus adalah aniaya terhadap Allah. Pertobatan Saulus yang melahirkan Paulus yang baru, yang menghargai perbedaan dan mencintai kemanusiaan. Allah bagi semua orang, melahirkan gereja bagi semua orang, maka kedua rasul ini bekerja dengan paham yang sama. Jadi, Allah saja mengasihi semua orang seperti yang nyata dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apalagi Petrus dan Paulus yang hanya hamba Allah. Kristus menjadi Allah yang hidup dalam sejarah hidup manusia dan semesta. Dan para agamawan berhasil memvonis mati Yesus dan menggantungnya di kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Peristiwa ini membuktikan bahwa kuasa Allah ada di atas segala kuasa.
agama tidak berkuasa mengatur, mengurung, dan mengatur Allah dalam kandang agamanya. Manusia sekuasa apapun tidak dapat membunuh kebenaran Allah. Kebenarannya tetap hidup seperti Yesus tetap hidup dan akan menjadi hakim atas bangsa-bangsa. Barang siapa yang percaya dan hidup dalam kebenaran seperti yang diajarkan Yesus Kristus, pasti akan selamat. Sebagai negara yang hidup dengan nilai-nilai agama dan berbagai tradisi, seharusnya Indonesia ini menjadi negara yang kuat dengan tingkat kesejahteraan yang masyarakat yang tinggi dan solidaritas yang kokoh. Kalau saat ini masih marak fenomena agama yang memperlemah kehidupan berbangsa dan bernegara kita, berarti ada yang salah dengan agama-agama di Indonesia. Mengapa agama-agama? Karena bukan cuma agama yang gagal fokus terhadap kehidupan Indonesia yang sejahtera, menggunakan agama sebagai alat penindasan dan pemecah belah bangsa-bangsa. Yang bermasalah adalah agamanya. Tetapi agama yang diam dan tidak mempersoalkan perilaku agama yang buruk itu turut bermasalah pula. Ya, jadi harus didorong dan dipromosikan terus agama yang mendatangkan damai sejahtera Kristus di bumi Indonesia ini. Warga gereja harus dididik dengan serius bahwa mereka adalah warga gereja sekaligus warga bangsa. Kehidupan berimannya terbaca dengan perilaku sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Jadi, dalam momentum kemerdekaan atau peringatan 75 tahun Indonesia Merdeka, sebaiknya kita sudah memahami tentang gereja sebagai persekutuan kebangsaan atau oikumenes, atau kita masih terjebak pada doktrin-doktrin tradisional bahwa gereja hanya terbatas untuk dirinya sendiri, atau secara sempit kita tidak mengenal keluar dari gereja itu sendiri. Jadi dalam ayat 42, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas hidup dan orang-orang mati. Dan pada ayat yang ke-43 disimpulkan bahwa tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi dalam hal ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu jemaat sekalian, bahwa kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus dituntut untuk dapat bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan dengan momentum peringatan 17 Agustus ini sebagai tugas yang harus membawa damai sejahtera seperti ajaran Yesus Kristus, bukan permusuhan dan kebencian. Demikianlah pembahasan firman Tuhan. Semoga firman ini dapat menjadi panduan buat kita semua untuk dapat hidup lebih bersekutu, hidup sebagai persekutuan kebangsaan di dalam hidup kita saat ini dan yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk menyambut firman Tuhan ini, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424, bait yang pertama dan yang kedua.
itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kasihi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami kami bahas bersama-sama untuk kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami dalam hal persekutuan kebangsaan. Engkau sudah mengajar kami untuk tidak melihat perbedaan-perbedaan di dalam kami bersekutu. Meskipun dalam situasi COVID sekarang ini kami sulit untuk bersekutu, tapi kami menyadari bahwa persekutuan adalah sesuatu yang harus kami lakukan untuk dapat memuliakan dan memuji nama Tuhan. Biarlah perbedaan-perbedaan apapun yang ada di lingkungan kami, di sosial kami, di keluarga kami, di lingkungan kerja kami, dapat memberikan suatu persekutuan yang indah dalam perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga kami dapat saling membantu dan saling memuji nama Tuhan dalam persekutuan kami, terutama dalam persekutuan kami dengan orang-orang seiman kami. Gereja kami, GPBB Petra ini, biarlah persekutuan kami adalah persekutuan yang selalu memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang terpapar penyakit dalam penyakit pandemi COVID-19. Tuhan, berkatilah dan berilah kekuatan sehingga mereka dapat selalu berpegang teguh kepada kuasa Tuhan, kepada pimpinan Tuhan, apalagi mereka yang harus melakukan isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan menghibur dan memimpin mereka di dalam kelemahan mereka itu untuk selalu yakin bahwa Tuhan selalu beserta dengan mereka apapun yang terjadi, dengan berkat yang Tuhan limpahkan untuk obat-obatan maupun perawatan-perawatan yang dilakukan, demikian juga orang-orang yang merawatnya. Tuhan mau urapi semuanya di dalam kuasa Tuhan, sehingga menjadi berkat kesembuhan buat mereka. Ya Tuhan, dalam Engkau kami percaya bahwa Tuhan sanggup menjadi tabib yang luar biasa untuk saudara-saudara kekasih kami yang menderita, terutama pandemi penyakit COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami mohon pimpinan untuk kekuatan bagi mereka semua. Demikian juga pemerintah dan para medis ataupun ilmuwan yang sedang berjuang untuk mengatasi pandemi dalam memberikan atau menciptakan obat-obat atau vaksin yang baru. Biarlah semua ini cepat terjadi sehingga mereka dapat memberikannya kepada kami ataupun yang sedang menderita penyakit dan bisa segera teratasi. Hanya kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan semuanya ini sehingga menjadi baik adanya seperti semula. Ya Tuhan, bagi mereka yang terdampak secara ekonomi, baik mereka yang kehilangan pekerjaan, baik mereka yang tidak mendapatkan nafkah, baik kepala keluarga, baik orang-orang yang ada di pinggir jalan maupun yang di tempat lain. Tuhan, berkatilah semuanya di dalam Engkau. Jadikanlah kami mungkin yang bisa mampu untuk memberikan bantuan ataupun orang-orang ataupun lembaga-lembaga yang membantu kekurangan mereka. Biarlah dampak ekonomi yang dihadapi ini bisa teratasi dengan baik. Ya Tuhan, Engkau campur tangan dalam segala pergumulan mereka yang terdampak ekonomi. Beri kekuatan dan penghiburan.
Demikian juga kami berdoa bagi penata layanan GPIB Petra Bogor yang dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami merasakan Engkau selalu campur tangan dalam mengatur semuanya, sehingga semuanya dapat kami lakukan dengan baik. Dan tentunya semua ini tetap untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja langsung dan memberikan campur tangan, sehingga semuanya kembali dapat berjalan baik dan normal. Warga jemaat kami di GPIB Petra ini yang dalam pergumulannya menghadapi pandemi COVID-19, juga Tuhan mau berkati, Tuhan mau tilik satu persatu keadaan mereka, Tuhan mau pimpin mereka, Tuhan mau hiburkan mereka, dan tentunya kami sebagai warga GPIB Petra, Tuhan mau berakkan hati kami agar kami dapat mengulurkan tangan apabila kami mampu untuk membantu mereka. Demikian juga Tuhan warga jemaat yang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun berada di rumah. Tuhan berkati mereka, Tuhan pimpin mereka, sehingga mereka semua dapat sembuh kembali, berkumpul kembali dengan keluarga mereka masing-masing. Berkatilah dan pimpinlah obat-obatan maupun perawat-perawat yang melakukan, serta perawatan-perawatan yang dilakukan, sehingga semuanya dapat cepat menjadi baik dan sehat seperti sedia kala untuk berkumpul bersama keluarga. Demikianlah Tuhan, kami berdoa juga untuk semua saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang membutuhkan penghiburan. Tuhan tilik mereka satu persatu, dalam keadaan mereka apapun. Tuhan mau berkati, Tuhan mau campur tangan dalam pergumulan saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403 bait 1 dan 2, "Hujan berkatkan tercurah dan apa yang selanjutnya." Hujan berkatkan tercurah, itulah janji kudus.
mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami memohon kiranya ungkapan syukur kami dapat Engkau terima agar menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah para petugas yang akan mengelola persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi sesama. Dan bimbinglah kami agar senantiasa tetap dalam pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Putra yang tunggal dan kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita dalam kehidupan kita masing-masing, teruslah kita diubahkan untuk menjadi pribadi yang baik dan menjadi berkat bagi sesama, melalui ucapan-ucapan yang membangun dan sikap saling mengasihi, sambil tetap beriman dan setia kepada Yesus Kristus. Walaupun tantangan menghadang kehidupan ini, percayalah bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Berkumandang suara dari sambaran, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menggarap, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.